Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dimas Muhammad Fariza dengan NIM 254200028. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian kecil saya yang berjudul Prioritas Penerapan Sistem Pengelolaan Persampahan secara khusus berdasarkan karakteristik risiko penularan COVID-19 di Kota Bekasi. Outline presentasi kali ini mulai dari pendahuluan hingga nanti berakhir di simpulan saran kelemahan studi pada bagian penutup. Nah, penelitian ini memang dilatar belakangi oleh COVID-19 yang dinyatakan sebagai pandemi global yang terjadi di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Nah, sehingga banyak pemerintah yang melakukan kegiatan pembatasan kegiatan seperti itu, baik itu melalui lockdown maupun PSBB kalau dalam konteks Indonesia. Hal ini tentu memengaruhi terkait perubahan komposisi sampah gitu ya, termasuk juga peningkatan akibat timbulan sampah medis infeksius yang diakibatkan oleh pemakaian masker gitu ya maupun propaganda 3M dan sebagainya. Nah, tentu hal ini mempengaruhi perubahan komposisi sampah yang tidak biasa secara keseluruhan gitu ya. Jika praktik pengumpulan sampah ini dilakukan dengan tidak tepat, maka menimbulkan risiko penularan secara sekunder. Baik itu yang dapat ditularkan melalui sampah medis infeksius maupun sampah rumah tangga secara umum yang sudah terkontaminasi. Nah, Kota Bekasi dipilih karena dirasa memiliki urgensi gitu ya, dengan kasus positif aktif tertinggi gitu ya di Jawa Barat, serta dinilai warga Kota Bekasi ini memiliki interaksi yang cukup intensif dengan pusat penyebaran COVID-19 atau epicentrum di Indonesia, yaitu DKI Jakarta. Nah, kemudian dirasa diperlukan tindakan yang responsif serta adaptif dalam konteks pengelolaan persampahan, sehingga pengelolaan persampahan ini perlu mempertimbangkan karakteristik terkait COVID-19, penyebaran COVID-19. Dan strategi prioritas dibutuhkan akibat adanya keterbatasan sumber daya, dengan tujuan analisis atau tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi strategi prioritas pengelolaan persampahan untuk setiap klaster kecamatan di Kota Bekasi berdasarkan karakteristik risiko penyebaran COVID-19. Diturunkan ke dalam 3 sasaran, di mana sasaran pertama ini kita menentukan variabel atau karakteristik risiko penyebaran COVID-19 itu sendiri. Kemudian dijadikan input ke dalam analisis klaster kecamatan, dan pada sasaran ketiga kita menjawab atau merumuskan strategi prioritas penanganan persampahan khusus tersebut. Dengan ruang lingkup wilayah adalah Kota Bekasi yang memiliki 12 kecamatan, menggunakan data-data yang open source, seperti Kota Bekasi dalam angka dari BPS, dari KPLHD dari DLH, Indegeo Portal, kemudian data-data COVID dari Satgas COVID-19 Nasional maupun dari Picobar. Untuk metodologi analisis data, di sini menggunakan metode analisis cluster untuk mengelompokkan objek berdasarkan ukuran kemiripan, ukuran jarak kemiripan. Pada penelitian ini juga menggunakan pengukuran jarak Euclidean yang besarnya jarak suatu garis lurus yang menghubungkan dua objek. Dan kita menggunakan prosedur aglomerasi dan singling edge sehingga nanti didapat pengelompokan dengan melihat similarity minimum terdekat. Dan tidak lupa untuk mendapatkan jumlah klaster yang optimal, kami juga melakukan atau menggunakan metode lekukan. Kita masuk kepada tinjauan literatur, bahwa di sini tabel yang di sebelah kiri ini menyatakan bahwa terjadi peningkatan sampah rumah tangga sebagai kompensasi dari penurunan kegiatan komersial serta penurunan kegiatan perkantoran. Nah, peningkatan sampah rumah tangga ini juga diiringi dengan peningkatan sampah infeksius domestik, sehingga hal ini memperkuat argumen bahwa diperlukan penyesuaian pengelolaan persampahan sebagai respon dari fenomena perubahan komposisi sampah ketika pandemi COVID-19 ini berlangsung. Untuk risiko penularan COVID-19 dari sampah yang terkontaminasi ternyata terdapat risiko gitu, karena memang pasien yang terinfeksi maupun ODP ini tidak hanya berada di fasilitas kesehatan saja, tetapi juga ada yang melakukan isolasi mandiri di rumah. Nah, penelitian lain menyatakan bahwa virus corona ini dapat bertahan hingga 9 hari bergantung dengan medium sampah yang terkontaminasi, sehingga memang tidak hanya limbah infeksius saja yang dapat menularkan secara sekunder kepada manusia, tetapi juga sampah rumah tangga secara umum yang juga dapat menularkan kepada manusia. Nah, di sini juga terkait dengan pengelolaan sampah gitu yang harus ditangani secara baik agar tidak terjadi pembuangan sampah secara tidak terkendali atau pembakaran sampah yang tidak terkontrol. Di sini juga terdapat literatur bahwa sampah ini harus dipisahkan sejak dari hulu gitu ya, berdasarkan apakah rumah tangga tersebut terinfeksi atau tidak terinfeksi.
Hal ini perlu gitu ya untuk menjamin bahwa sampah yang terkontaminasi tersebut gitu ya tidak tercampur dengan sampah rumah tangga lainnya dan mengatasi atau menurunkan risiko penularan secara sekunder dari sektor persampahan. Kita masuk ke data analisis dalam penentuan variabel karakteristik risiko penularan COVID-19. Berdasarkan hasil literatur ini, kita menggunakan 5 variabel untuk input data analisis cluster. Terdapat jumlah kasus aktif positif, laju infeksi COVID-19, kepadatan penduduk, jumlah rumah tangga miskin, dan kerawanan sanitasi fungsi lahan sebagai sumber generasi domestik. Laju infeksi COVID-19 juga digunakan untuk mengatasi kedinamisan dari penyebaran COVID-19. Kita masuk kepada yang kedua gitu ya, sasaran kedua yaitu klaster kecamatan berdasarkan karakteristik risiko penularan COVID-19 yang didapat berdasarkan BPS, DKPLHD, Bapeda, Pikobar, dan data-data lainnya. Kemudian pada jika sudah dimasukkan kepada SPSS akan menghasilkan proximity matrix, namun kita coba fokuskan saja kepada agglomeration schedule. Nah, dari agglomeration schedule ini nanti menghasilkan output dendrogram. Untuk mengetahui jumlah klaster yang optimal, maka koefisien-koefisien pada tabel agglomeration schedule ini kita coba petakan ke dalam scree diagram sehingga didapat lekukan gitu ya atau titik elbow, yaitu di sini jumlah klaster 5 gitu ya. Kemudian kita bisa tahu gitu ya, klaster 1 ini Jati Sampurna, Bantar Gebang, Mustika Jaya, hingga nanti masuk ke klaster 5 itu Pondok Melati. Untuk interpretasi di sini kita menggunakan tabel bantuan rata-rata variabel per klaster yang dilakukan dengan metode perentangan tinggi, sedang, rendah, sehingga akan lebih mudah diinterpretasi. Nah, interpretasi untuk setiap klaster kurang lebih menghasilkan klaster 1 ini memiliki risiko penyebaran COVID-19 yang paling rendah gitu ya. Untuk klaster 2 ini dikategorikan memiliki risiko penyebaran yang sedang, namun perlu diperhatikan terkait penanganan persampahan di kawasan dengan jumlah rumah tangga miskin yang tinggi gitu ya, atau terkonsentrasi yang diasosiasikan dengan kerawanan sanitasi dan pengelolaan sampah yang tidak tepat. Untuk klaster 3 di sini memiliki risiko penyebaran yang dikategorikan paling tinggi dibandingkan klaster-klaster lainnya. Untuk klaster 4 dan klaster 5 di sini memiliki risiko penyebaran yang dikategorikan sedang dan rendah. Sehingga dapat diturunkan ke dalam 2 strategi utama, di mana strategi pertama itu adalah penanganan secara konvensional oleh DLH, dan strategi kedua ini merupakan penanganan sampah secara khusus gitu ya oleh DLH dan Dinkes. Sehingga disimpulkan bahwa untuk sasaran pertama, karakteristik penyebaran COVID-19 ini perlu dipertimbangkan dalam pengelolaan persampahan yang adaptif pada situasi pandemi COVID-19 seperti saat ini. Berdasarkan hasil analisis klaster, didapat atau Kota Bekasi ini terbagi ke dalam 5 klaster berdasarkan risiko penyebaran COVID-19. Dan dalam strategi penanganan persampahan, di sini dapat diurutkan ke dalam 2 strategi utama, yaitu penanganan persampahan konvensional oleh DLH untuk rumah tangga yang tidak terinfeksi atau non-ODP, dan sebagai catatan juga di sini Dinkes juga bertindak gitu ya untuk mengangkut sampah medis infeksius dari rumah tangga terinfeksi. Strategi yang kedua adalah terkait penanganan persampahan khusus yang menganggap sampah rumah tangga ini dan sampah medis merupakan sampah yang sudah terkontaminasi sehingga perlu ditangani secara khusus, baik itu oleh DLH maupun oleh Dinkes, sehingga perlu kerjasama Dinkes dan DLH maupun lembaga-lembaga berwenang lainnya. Itu juga sudah dicantumkan pada bagian saran terkait kerjasama dalam pengelolaan persampahan secara khusus. Selain itu juga DLH perlu memberikan perhatian pada kawasan yang memiliki jumlah rumah tangga miskin. Studi pada penelitian ini yang pertama adalah karena fenomena COVID-19 yang dinamis gitu ya, maka sebenarnya pengkinian data itu harus dilakukan secara terus-menerus. Akan tetapi kerangka analisis yang kami gunakan pada penelitian ini dapat diadopsi dengan metode yang tidak konvensional seperti machine learning, sehingga nanti akan menjadi lebih operasional dan dapat diperbaharui setiap waktunya. Penelitian ini juga hanya mempertimbangkan karakteristik kecamatan secara agregat saja dan tidak mempertimbangkan titik-titik lokasi secara disagregat atau hotspotnya. Penelitian ini juga tidak mempertimbangkan variabel dalam konteks konvensional secara umum gitu ya, seperti kelerengan dalam kemudahan pengangkutan persampahan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.